Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan garis dan sudut. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan garis dan sudut. Oke, untuk materinya seperti apa? Kita langsung saja menuju materinya ya. A few moments later. Oke, jadi ada beberapa subbab yang akan menjadi bahasan dari materi garis dan sudut ya nak. Oke, kita coba lihat materi seperti apa. Sebelum kita masuk ke materi inti yaitu berkaitan dengan garis dan sudut, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu sudut. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini yang dinamakan titik ya nak. Oke. Jadi pengertian titik itu sendiri adalah di mana dua garis bertemu, maka titik B disebut titik persilangan ya, atau titik temu ya dari dua buah garis. Kemudian yang dimaksud dengan garis, seperti ini garis ya nak. Jadi sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik garis AB menghubungkan poin atau titik A dan B. Nah, yang terakhir yaitu mengenai sudut. Ini namanya sudut ya nak. Nah, sudut ini ya. Oke. Nah, sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Nah, jadi ada tiga elemen yang merupakan materi yang berkaitan dengan garis dan sudut di sini ya, yaitu titik, garis, dan sudut. Nah, coba kita lihat bagaimana cara menamai sudut. Nah, tentunya kalian sudah paham ya di waktu di MI atau di SD-nya, tapi kita review kembali bagaimana sih cara menamai sudut. Nah, kita lihat anak. Oke, kita lihat di sini dapat dinamai sudut B atau simbolnya seperti kurang ya, kurang, simbol dari kurang dari ya, sudut B. Ini juga bisa dinamai sudut ABC atau CBA. Nah, titik sudut selalu merupakan huruf tengah dalam nama sudut tersebut. Jadi misalkan ABC atau CBA, ya, sebenarnya secara tidak langsung juga bisa dinamai sudut B aja, cukup ya. Oke, ini bagaimana cara menamai sudut. Kita next ya. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan garis ya, atau kedudukan dua garis. Nah, coba perhatikan gambarnya nak. Ada macam-macam kedudukan dari dua garis ya. Coba kita lihat. Oke, garis adalah deretan atau kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama yaitu adalah garis berimpit. Nah, bagaimana sih garis berimpit? Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, inilah kurang lebih gambar dari dua garis yang dikatakan berimpit atau saling berimpit ya, seolah-olah seperti bentuknya seperti satu garis ya. Lalu yang kedua yaitu sejajar. Nah, jadi dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong ya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi dari dua garis yang saling sejajar ya. Lalu yang ketiga berpotongan. Nah, coba kita lihat ya. Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau ada titik potongnya ya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini kalau apabila dua garis saling berpotongan. Yang terakhir yaitu garis yang bersilangan. Nah, dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, dan juga tidak berimpit. Jadi
tidak memiliki ketiga sifat sebelumnya ya. Nah, jadi masing-masing kalau bersilangan ya, tidak berimpit, tidak sejajar maupun tidak berpotongan. Nah, jadi ini bahasan mengenai garis. Setelah ini kita akan coba bahas lebih jauh mengenai sudutnya ya. Tapi sebelum itu, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya dapat memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya nak. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, tadi mengenai garis sudah. Nah, kali ini coba kita mengenai sudutnya ya. Masih sama, mengenal titik, garis, dan sudut subbabnya. Nah, coba sebelum kita mengenal macam-macam sudut, coba kita ice breaking dulu ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, itu banyak ya. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa sudut pada gambar di bawah ini? Nah, coba kita jawab pelan-pelan ya. Oke, yang pertama kita jadikan patokan adalah garis AO-nya ya sebagai garis utamanya. Di sini ada AOB, ada AOC, ada AOD, AOE, dan terakhir AOF. Nah, berarti kita dapat membuat sudut dari garis utama AO ini sebanyak 5 ya. Lalu coba kita buat lagi, ada macam apa lagi sudut yang bisa dibentuk dari gambar tersebut. Nah, kita ganti, kali ini garis utamanya adalah BO. Nah, berarti bisa dibentuk sudut BOC, lalu BOD, BOE, dan BOF. Nah, berarti ada 4 buah nih nak. Nah, garis utamanya AO sudah, garis utamanya BO sudah, kita ganti lagi garis utama yang lain ya. Yaitu CO sebagai garis utamanya. Berarti kita bisa bentuk COD, COE, lalu COF. Nah, berarti ada 3 buah ya. Dan terakhir coba kita buat lagi dari garis utamanya DO ya. Berarti bisa kita bentuk DOE dan DOF. Dan terakhir kita bisa buat dari garis utamanya EO ya, yaitu cuma satu, EOF ya, sehingga ada 1 buah. Sehingga pertanyaan ini, ada berapakah sudut yang dapat dibentuk dari gambar tersebut di samping? Kita tinggal tambahkan saja, berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan terakhir ditambah 1. Berarti 5 tambah 4 itu 9, 9 tambah 3 itu 12, 12 tambah 2 itu 14, dan tambah 1 berarti 15. Jadi dari gambar tersebut kita dapat membentuk sudut sebanyak 15 buah. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ya. Oke, coba kita lihat pembahasan selanjutnya ya nak. Ya, jenis-jenis sudut. Nah, kalau sebelumnya ada macam-macam kedudukan dari 2 garis. Nah, kali ini coba kita ulik-ulik berkaitan dengan jenis-jenis sudut. Nah, tentunya kalian mungkin sudah pelajari di MI atau di SD sebelumnya, tapi di sini kita review ulang dan kita ingatkan kembali ya nak, karena ini menjadi kompetensi dasar yang mesti kalian kuasai untuk masuk ke bahasan lebih lanjut mengenai garis dan sudut ya. Oke, coba kita perhatikan gambar berikut ya nak. Oke, yang pertama tentunya kalian sudah tahu, yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip seperti ini ya nak. Jadi sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat ya. Jadi sudut ABC ini kurang dari 90 derajat. Lalu yang kedua, sudut siku-siku. Nah, pasti udah tahu nih ya mengenai sudut siku-siku.
kurang lebih gambarnya atau ilustrasinya seperti ini ya nak. Nah, oke. Nah, jadi sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, dan dapat dikatakan tegak lurus. Nah, kalau dari gambar ini itu artinya AB tegak lurus CB ya, sehingga dapat terbentuk dua sudut siku-siku nih, baik sudut siku-siku ABC atau sudut siku-siku ABB. Nah, sudah dua jenis yang kita telusuri ya, yaitu sudut lancip dan sudut siku-siku. Lalu yang ketiga pastinya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul kurang lebih gambarnya atau ilustrasinya seperti ini ya nak. Nah, apa sih pengertian sudut tumpul? Sudut tumpul adalah lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Nah, kurang lebih dari ilustrasi tersebut atau gambar itu, sudut ABC lebih dari 90 dan kurang dari 180 ya. Oke, sudah 3 macam, masih ada 3 jenis lagi ya nak. Kita next ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat, sudut lurus. Nah, pasti ya lurus ya. Nah, seperti ini. 180 derajat ya kalau sudut lurus ya. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya sudut refleks. Nah, sudut refleks kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sudut refleks? Nah, mungkin kalian baru pertama kali dengar ya mengenai sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat, tetapi lebih kecil dari 360 derajat. Jadi, sudut ABC ini di antara 180 derajat dan 360 derajat ya, atau lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 360 ya, di antara 180 dan 360 ya. Namanya sudut refleks. Dan terakhir yaitu namanya adalah sudut putar. Nah, jadi sudut putar ya memutar ya, putar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sudut putar itu adalah sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat, atau disebut juga sudut putar penuh ya. Sekali kalau sudut putar berarti 360 derajat ya, karena memutar utuh ya. Oke, nah inilah jenis-jenis sudut. Jadi kurang lebih ada 6 jenis mengenai jenis-jenis sudut ya, yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai kedudukan dua garis atau mengenai garis. Mengenai garis sudah, mengenai sudut sudah. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Pun juga jika ada saran. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.